Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Isma Rahmatullah, dosen dari Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pahlawan dengan mata kuliah keahlian struktur baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semuanya baik? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, bagus ya. Tambah semangat ya. Ini udah pertemuan ke-11 dari Baja 1. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan 11, kita sudah mempelajari di pertemuan 10 tentang kolom dengan beban kombinasi. Untuk mereview ulang, ada yang mau memberikan kesimpulannya terhadap materi sebelum? Ayo, ada yang bisa? Izin menjawab, Pak. Oke, Tasya ya? Iya, Pak. Oke, silakan Tasya. Kolom dengan beban kombinasi dalam struktur baja mengacu pada kolom baja yang mengalami beban dari berbagai sumber sekaligus, termasuk beban gravitasi dan beban lateral. Oke, bagus. Berarti itu kesimpulan keseluruhan ya. Berarti kita sepakat ya dengan kesimpulan atau review dari Tasya di materi sebelumnya. Bagus. Sekarang kita lanjut ke pertemuan 11, yaitu dengan judul sambungan baut. Kira-kira di screen saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah, untuk di materi baut, nanti kemampuan akhir yang diharapkan adalah mampu mendesain sambungan baut pada konstruksi baja sesuai dengan standar yang berlaku dengan memperhatikan aspek efisiensi dan aspek keselamatan. Nah, indikator yang diharapkan dari materi baja 1 ini, pertama itu ketepatan mengidentifikasi gaya-gaya pada sambungan. Yang kedua, ketepatan menghitung dan menganalisis kapasitas tarik, geser, dan sambungan momen. Dan yang ketiga, adanya kesesuaian gambar dengan perhitungan yang kita lakukan. Jadi nanti terakhir kita akan menggambar konfigurasi baut. Oke. Masuk ke slide ketiga. Sebelum kami ke materi, kita ada kira-kira ada ya yang tahu apa itu sambungan baut? Yang saya, Pak. Yang pernah ini tahu tentang sambungan baut? Ada? Ada, Pak. Oh, ini siapa ya? Adela ya? Iya, Pak. Oke. Izin menjawab, Pak. Menurut saya, sambungan baut dan mur itu memiliki perbedaan utama dalam desain dan fungsi, walaupun keduanya sering digunakan secara bersamaan dalam proses penyambungan atau penaikan elemen struktural. Adapun fungsi baut itu untuk meletakkan dua atau lebih elemen bersama-sama dengan cara menembus kedua elemen tersebut dan dikencangkan dengan mur. Bagus. Untuk memberikan gambaran yang lebih, tadi sudah dijelaskan oleh Adela mengenai apa itu sambungan baut. Berikut adalah gambar yang berhasil saya ambil ketika ini adalah proyek kunjungan di Nanya Teknologi. Jadi mereka mengambil konsep proyek ini menggunakan profil baja. Jadi main building yang menggunakan profil baja. Nah, ini mereka membuat bangunan baru. Di sini kita bisa lihat kebanyakan menggunakan sambungan baut sebagai penyatu antara profil baja. Kemudian, berikut ada juga contohnya. Ini adalah sambungan baut yang saya ambil di lokasi yang berbeda. Ini ada di MRT Taiwan.
Di sini mereka menggunakan baut sebagai koneksi antar profil. Selanjutnya, ini adalah contoh lagi. Jadi ketika saya ke bawah, bagian bawah dari MRT itu, di sana lebih rumit lagi konfigurasi bautnya. Kelihatan ya di layar konfigurasi bautnya? Kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, ini khusus untuk sambungan baut, kita tidak hanya menghitung, menganalisis berapa jumlah baut yang kita gunakan, tetapi kita juga harus tahu bagaimana susunan dan berapa jarak antar baut yang kita gunakan. Di sini saya ingin memperkenalkan apa itu baut. Jadi bahan baku untuk pembuatan baut itu kita sudah tahu bahwa terbuat dari stainless steel, berbagai macam stainless steel. Itu ada 304, 316, itu kode-kode stainless steel. Kemudian ada carbon steel, alloy steel yang dilapisi dengan kadmium atau zinc plating untuk menghindari terjadinya korosi. Nah, biasanya yang biasa kita dengar untuk baut ini yang sesuai SNI atau standar ASTM itu A307, kemudian ada A325 dan ada A490. Perbedaan antara A490 dan A325 ini pertama dari segi kekuatan. Baut yang A490 memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi daripada baut A325. Kemudian dari segi material, karbon konten yang A490 ini lebih besar daripada A325 sehingga memberikan kekuatan tarik yang lebih tinggi. Nah, jadi itu perbedaan dari kekuatan dan material. Sedangkan dari penggunaan, A490 ini digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kekuatan tarik yang sangat tinggi, seperti di jembatan. Pernah ini nggak ke jembatan Waterfront City yang di Bangkinang? Pernah, Pak. Nah, itu jembatan menggunakan baut A490 yang konstruksinya kita tahu itu untuk jembatan ya. Karena A490 ini mempunyai kekuatan tarik yang sangat tinggi. Nanti bisa cek di sana. Di kode baut itu ada di kepalanya. Kemudian untuk dari segi biaya, ke A90 ini atau baut A490 memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Biasanya baut ini lebih mahal. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung tahanan nominal baut. Nah, untuk menghitung tahanan nominal baut, kita harus mengacu pada LRFD. Sesuai yang kita bahas di sebelumnya. Di sini kita bisa lihat bahwa RU beban terfaktor kecil sama dengan terfaktor dikali dengan Rn. Ini adalah konsep dari LRFD. Masih ingat ya? Masih, Pak. Oke, bagus. Nah, untuk mengevaluasi tahanan baut tersebut, pertama kita harus tahu bagaimana cara menghitung tahanan geser. Nah, berdasarkan rumus yang ada di SNI, kita mengacu pada Rn, di mana Rn itu adalah tahanan geser baut, sama dengan M, bidang geser. Di sini bisa dilihat M itu adalah bidang geser. Kemudian R itu koefisien baut tanpa ulir dan baut dengan ulir. Itu berbeda. Kemudian dikali dengan kuat tarik baut dan dikali dengan luas bruto penampang baut. Itu dia rumus 1 ya. Kemudian yang kedua, untuk tahanan tarik baut, kita bisa hitung dengan Rn sama dengan 0,75 dikali dengan kuat tarik baut dikali dengan luas brutonya. Oke, bisa dicatat bahwa langkah pertamanya adalah untuk tahanan geser baut, yang kedua tahanan tarik baut. Nah, yang ketiga, ini untuk menghitung tahanan tumpu baut. Untuk menghitung tahanan tumpu baut,
kita mencari dengan Rn 2,4 dikali dengan diameter baut dikali dengan tebal plat dan dikali dengan kuat tarik putus. Nah, itu dia untuk mencari tumpu nominal. Nah, kalau misalnya berlaku untuk baut slot panjang tegak lurus, rumusnya itu ada 2,0 bukan 2,4 lagi dikali dengan DB dikali TP dikali FU. Nah, untuk tata letaknya itu kita bisa lihat di sini bahwa 3 dikali dengan diameter baut kecil S kecil dari 15 TP atau 200 mm. Nah, kemudian untuk yang jarak maksimum antara pusat lubang baut itu tidak boleh melebihi 1,5 diameter baut kecil dari S1. S1 itu adalah jarak dari tepi baut ke baut pertama. Kemudian kecil 4 TP tebal plat tambah dengan 100 mm atau 200 mm. Oke, ini bisa kalian catat dulu karena ini adalah not penting yang harus kita lakukan atau kita harus tahu dalam perhitungan baut. Sekarang kita coba berhitung. Jadi nanti kalian coba kita sama-sama hitung bagaimana cara menentukan baut ini. Oke, kita masuk ya. Ini adalah soal pertama. Hitung beban kerja tarik maksimum untuk sambungan tipe tumpu berikut yang menyatukan dua buah plat BJ37 berukuran 16-200 baut menggunakan diameter 22 mm, FU 825 dan tanpa ulir, tanpa bidang geser. Beban hidup yang bekerja besarnya 3 kali beban mati. Ingat ya, beban hidup yang bekerja 3 kali beban mati. Jadi yang diketahui apa ini? BJ37. Kemudian ukurannya 16 kali 200. Oke, 16 kali 200. Diameter yang digunakan adalah 22 mm. Oke, FU-nya 425 MPa dan tanpa ulir. Oke, sekarang kita coba ya. Jadi sini ada 4 step untuk menghitung atau mengevaluasi berapa beban yang bekerja pada sambungan baut tersebut. Oke, yang pertama, periksa kekuatan plat. Oke. Oke. Kira-kira ada yang tahu di pertemuan keberapa ya? Ke-6 atau ke-8 itu kita sudah tahu bagaimana cara mengevaluasi kekuatan plat. Ada yang tahu bagaimana? Ada, Pak. Saya, Pak. Boleh, siapa ini? Azlan? Iya, Pak. Ya. Pertama kita cari apa? AG ya? Cari AG-nya, Pak. Luas kotornya. Oke, luas kotor. Tadi platnya kita 16 dikali 200. Oke, bagus. Berarti 16 kali 200 itu sekitar 3.200 ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, kita mencari Cari AN-nya, Pak. Luas Oke. netonya. Neto, bagus. Berarti neto itu AG 302. 3 Dikurang 2, Pak. dikurang 2. Oke. Kemudian dikali dengan karena dia diameter bautnya 22, berarti dia harus ditambah 2 ya. Betul 2, nggak? Pak. Iya, Pak. Oke. 22 ditambah 2 dikali dengan 16. Ini berapa? Yang ada kalkulator boleh dibantu untuk
berapa hasilnya? 2393,6 Pak. Oke, 2393,6. Faid, Alif boleh juga dibantu berapa hasilnya. Kemudian selanjutnya kita mencari AE ya? Betul nggak? Ya. Luas efektifnya Pak. Oke, kita mencari efektif. Itu AE sama dengan AN sama dengan 2393,6 Milimeter. milimeter. Oke. Setelah dapat AG, AN, AE, ini kita bisa menghitung kondisi leleh dan kondisi Fraktur. Oke. Kondisi leleh. Sekarang kita cari kondisi leleh. Berarti rumusnya ada yang ingat? Terfaktor Tn sama dengan terfaktor FY. Oke, terfaktor Tn Fy dikali Ag. AG. Kemudian berapa terfaktornya? 0,90 60. dikali dengan Fy-nya berapa? 240. 240 dikali dengan Ag-nya berapa? Tadi. 3200. Oke. Berarti kita dapat berapa ini? Enam 69,12 ton, Pak. Oke, 69,12 ton. Nah, sekarang setelah kita dapat leleh, kita cari fraktur. Nah, untuk fraktur, rumusnya sama, tapi terfaktornya adalah 0,75 dan dikali dengan AE. Berarti 0,75 dikali dengan FY-nya berapa? 370, Pak. Iya, 370 karena fraktur. Kemudian dikali dengan AE. 2393,6. Berapa ini? Yuk, silakan yang ada kalkulator. 66,42 ton, Pak. 66,42 ton. Oke, bagus. Nah, sekarang langkah kedua berarti kita mencari tinjauan tahanan baut. Untuk tinjauan tahanan baut ini kita harus cek geser dan tumpu. Nah, untuk geser itu kita pakai rumus terfaktor dikali dengan 0,5. Masih ingat ya? FUB dikali dengan M dikali dengan AB. Oke. Ada yang bisa ini? 0,75 dikali 0,5. FU dari bautnya adalah 825 dikali 1 dikali AB-nya adalah 1/4 dari 1/4 pi 22 karena dia diameternya 22. Ini berapa? Sebelas. Coba yang ada kalkulator. 76 ton. 0,76, Pak. Oke, 11,76 ton. Oke, sekarang untuk yang tumpu 0,5. Sorry. Ya, rumusnya 2,4 ya. Karena dia tanpa ulir. Kemudian dikali dengan diameter baut, dikali dengan tebal, dikali dengan FU. Ingat, ini untuk FU plat. Oke. Berarti 0,75 yang ada kalkulator coba ini ya. Biar sama-sama kita cari.
dikali 22 kali 16 kali 370. Berapa? 23,44 ton per baut. 23,44 ton per baut. Oke, bagus. Oke, kita selesai di langkah kedua. Jadi langkah kedua ini kita harus tinjau tahanan baut terhadap geser dan terhadap tumpu. Yang ketiga berarti kita cek tahanan mana yang menentukan. Yang paling kecil yang mana? Sorry, yang paling besar mana? Yang paling kecil adalah geser, sedangkan yang paling besar adalah Tumpu. Tumpu. sekarang kita kalau mendesain berarti kita ambil yang terkecil. Kita ambil yang terkecil berarti tahanan geser yang menentukan. Sekarang kita coba cek. Karena tahanan geser yang menentukan dia paling kecil, paling minimum. Jadi karena di sini berapa bautnya? 4 baut ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 4 dikali dengan 11,76. Ini berapa? Sekitar 47 47,4 ton. ton ya. Nah, tadi sudah kita cek bahwa tahanan geser yang menentukan. Nah, baru kita masuk ke untuk perhitungan berapa bebannya. Kita masuk di sini PU T faktornya adalah 47,04 kecil sama dengan, ada yang masih ingat kombinasi pembebanan? Ada yang masih Bisa ingat? jawab, Pak. Oh, boleh. Miswatun ya? Kombinasi pembebanan yang simpelnya apa? 1,6 L. Di mana Oke. itu untuk beban dan L untuk beban hidupnya. Oke, 1,2 D ditambah dengan 1,6 L. Oke. Sekarang dari soal dia mengatakan bahwa L-nya adalah 3 D atau 3 kali beban mati. Oke. 47,04 1,2 D ditambah 1,6 dikali 3 D. Oke. Ini matematika simpel ya. Berarti 47,04 ini berapa nih? 1,2 D perkalian dulu. 1,6 dikali 1,3 D tambah 1,2. Berapa? 6 D ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang 47,04 6 D. D berapa sekarang? Berarti sorry. 47,04 D bagi 6. Berapa? 7,84. Oke, berarti 7,84 D. Sekarang L kecil dari D. Oke. L kecil dari D itu adalah 2, 3. Beban hidupnya berapa? 23,52. 52 ton. Oke, sampai di sini Pak. Paham, Pak? Paham, Pak. Paham, Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk ke materi lanjutan dari sambungan baut.
Kita akan bahas tentang sambungan friksi. Kemudian kita akan bahas lebih banyak soal lagi. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.